Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita tidak berada di tempat lain saudara. Tetapi kita berada di rumah Tuhan. Kita rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus pada hari ini. Amin. Amin saudaraku. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudara yang diberkati, kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Sebab sampai saat ini Tuhan Yesus, kami masih boleh terus menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dengan apa kami balas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Selain kami mau terus belajar menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau belajar menyenangkan Engkau Yesus Tuhan. Pada saat ini kami membuka hati kami seluas-luasnya dan selebar-lebarnya Tuhan. Untuk Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dengan iman kami percaya Engkau disenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan sungguh layak bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali pun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang setia. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, ya Yesus Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Amin Tuhan Yesus. Saat ku dalam ketakutan, Engkau selalu hadir Yesus. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti Tuhan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari jemaat Tuhan dengan penuh iman menyanyikan pujian ini bagi Yesus. Jemaat nyanyikan.
Sama-sama kita katakan. Satu dalam ketakutan, Engkau pasti selalu hadir Tuhan di sisiku. Oh, amin Tuhan. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti, ya Tuhan, di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang Mari jemaat Tuhan, dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari saudara bangkit berdiri, kita serukan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Tuhan, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, Yesus. Sungguh Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau saja Yesus. Saat ini kami rindu lebih lagi bersorak, bersuka cita bagi Engkau. Kita semua yang rindu bersuka cita di dalam Tuhan bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, kami mau masuk gerbang-Mu dengan penuh puji-pujian Tuhan. Haleluya. Mari dengan sukacita kita nyanyikan pujian. Katakan, ku masuki gerbang-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sungguh, mari lambaikan tangan katakan, sebab Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Lagi katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Sampai selamanya Tuhan. Mari nyanyikan bagi Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati bersyukur. Ku rasakan
Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan kita. Sebelum itu kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami akan beri persembahan. Kiranya Tuhan menguduskan dan memberkati. Kiranya kami bisa pakai untuk pekerjaan di tempat ini. Tuhan pula memberkati jemaat Tuhan. Memberkati mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap memberi, sama-sama kita berkata, amin. Shalom Jemaat GBI FOCC, bersyukur untuk setiap musim hidup kita dan senang berjumpa kembali dengan saudara dalam Sunday Update minggu ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah raya GBI FOCC. Dan inilah Sunday Update 7 April 2024. Informasi ibadah minggu depan 14 April 2024 dilaksanakan 4 kali dan akan dilaksanakan penyerahan anak. Bagi orang tua yang rindu untuk menyerahkan anaknya, dapat mengambil formulir penyerahan anak di lobi di depan gereja. Bagi teman-teman SMP dan SMA, mari bergabung dan ajak teman-teman semua dalam ibadah Trust FOCC hari Selasa 9 April 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Mari bergabung dalam ibadah doa malam hari Kamis 11 April 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Dalam ibadah doa malam, bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, ada hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Panitia ulang tahun ke-40 tahun GBI Sulawesi Tengah dan GBI FOCC mengadakan bazar makanan di hall depan pintu masuk. Bagi jemaat yang membutuhkan dan yang ingin berpartisipasi, saudara bisa mendapatkannya setelah ibadah selesai. Puasa Raya 40 hari akan segera berakhir. Untuk itu, kami mengundang seluruh jemaat untuk bergabung dalam ibadah puasa terakhir pada hari Senin dan Selasa, tanggal 8 dan 9 April pukul 12 siang bertempat di Ruang Serbaguna. Dan kami informasikan juga bahwa ibadah wanita Betel Indonesia Rabu 10 April 2024 dan SMK kelas bertumbuh tanggal 12 April 2024 akan diliburkan. Saya orang tua dari Bagian dan Gantian. Shalom, saya orang tua dari Agatha. Halo, shalom. Saya Caca. Saya dari kelas Love. Shalom, nama saya Michael Chandra. Saya dari kelas Fit. Untuk kegiatan hari ini sangat bermanfaat, mulai dari permainan-permainan, terus pengajian Alkitab, untuk outdoornya. So far kalau misalnya dari persiapan kakak-kakak ini dan volunteer luar biasa, ini sangat lumayan bermanfaat, apalagi anak-anak yang mungkin agak jarang untuk melakukan kegiatan outdoor. Ini untuk outing camp ini kalau bisa ditingkatkan lagi. Jadi banyak kegiatan-kegiatan di luar supaya bisa lebih memperkuat persahabatan anak-anak juga dengan orang tua. Caca happy bertemu dengan
teman-teman. Semoga selanjutnya FOCC Kids buat event kayak begini lagi ya. Bye-bye. Demikianlah Sandi Update minggu ini, dan untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI FOCC. Happy Sunday, God bless you. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan siang hari ini, boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Sama-sama nyanyikan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Oh, yang mengasihi Tuhan sambil angkat tangan. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu.
tersembunyi di hadapan-Mu. Semua Engkau mengetahuinya Tuhan. Dari hati kami, kasih kami kepadamu yang tidak sempurna ini Tuhan. Namun Kau tahu hati kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau dengan keterbatasan hidup kami Tuhan. Mungkin kami tidak sempurna Tuhan. Tetapi Kau tahu hati kami yang mau menyembah Engkau. Tuhan Yesus. Yesus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan Kau ada di hati kami Tuhan. Oh, we love you Jesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yang mengasihi Tuhan, buka tanganmu. Yesus, nyanyikan. Aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah. Saya rindu biar jemaat saja nyanyikan sambil membuka tangan, katakan Yesus. Ini kasih kami kepadamu Tuhan. Betapa kami mengasihi Engkau dengan segala keterbatasan kami Yesus. Tak ada yang dapat gantikan Engkau Yesus. Amin, amin. Engkaulah jaminan. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetap bersama kami Tuhan. Sebab tidak ada yang dapat gantikan Engkau dalam hidup kami. Amin. Menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yang mengasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama. Mari berdiri saudara. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetap bersama kami. Amin. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Sekali lagi angkat tanganmu sama Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersama. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Katakan tiada yang dapat menggantikan. Tiada yang dapat. Engkau jaminan hidup kami. Amin, amin. Sekali lagi. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tidak ada satupun kepastian selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dunia yang kami hidup hari-hari ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi kami yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan,
Kami mendapat jaminan yang pasti. Kami adalah umat-umat pemenang di dalam Engkau. Kami percaya tantangan apapun, masalah, pergumulan apapun yang akan kami alami, kami jalani, kami tidak akan larut kalah olehnya, tapi kami akan keluar sebagai orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, kasih setiamu. Hal-hal yang dahsyat luar biasa kami alami. Siang hari ini kami rindu lagi mengalami Tuhan dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami buka hati, pikiran, semua yang ada pada kami untuk ditaklukkan, ditundukkan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, bantu hamba-Mu, bantu kami semua supaya kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita berada di minggu pertama bulan yang keempat, Saudara. Bulan ini sangat spesial untuk gereja GBI FOCC, bahkan seluruh gereja GBI yang ada di Sulawesi Tengah. Di bulan ini kita akan genap berusia 40 tahun, Saudara. Bukan waktu yang singkat, ini usia yang matang, usia yang produktif, usia yang dewasa. Dan di gereja FOCC Jemaat Utuar ini, Saudara, kita dipercayakan menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan perayaan sukacita GBI Sulawesi Tengah berulang tahun ke-40. Jadi nanti sebentar di depan itu ada basar. Jadi silakan saudara berpartisipasi. Rencananya kegiatannya ulang tahunnya itu tanggal 22, diadakan mungkin tanggal 27 dengan berbagai rangkaian kegiatan. Ada jalan sehat, ada lomba-lomba antar GBI yang ada di Kota Palu, Sigi dan Donggala. Dan malamnya kita ada KKR dilayani dari Jakarta. Nah saudara, bulan ini di GBI FOCC kita punya tema adalah meraih kemenangan bersama Yesus Kristus. Kita selalu belajar dari Januari, Februari, kemudian sampai di April ini temanya adalah kemenangan bersama Yesus Kristus. Saya kasih tema menang bersama Yesus. Nah saudara, kalau tidak dengan Tuhan memang kita akan selalu kalah dalam hidup ini. Tetapi kalau ada Yesus dalam kehidupan kita, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan kita akan raih bersama dengan Tuhan. Nah saudara, nature-nya manusia itu suka menang. Mulai dari anak kecil, orang dewasa sampai orang tua, saudara suka kalau menjadi pemenang. Kalau saudara lihat tadi di tayangan pengumuman ada kegiatan Battle Kids, itu ada lomba-lomba saudara. Kalau Battle Kids bikin kegiatan, semua harus dapat hadiah. Karena kalau anak-anak tidak dapat hadiah terus dibilang dia yang kalah, itu repot urusannya saudara. Jadi makanya semuanya yang ikut kemarin dapat hadiah. Nah saudara, seringkali orang berselisih paham, cekcok karena persoalan kalah menang. Bahkan di dalam rumah tangga mau menang-menangan. Kadang istri bilang, wah kamu itu suami yang egois, mau menang sendiri. Suami juga bilang sama istri, kamu juga istri yang egois, selalunya mau menang sendiri. Nah seringkali saudara, persoalan menang-memenangan ini jadi persoalan. Kalau kita lihat di TV hari-hari ini, tiap hari lagi sidang sengketa hasil pemilu. Karena baik pasangan 1, 2, 3 semuanya mau menang saudara. Dan semuanya punya versinya masing-masing. Nah dalam hidup ini semua orang ingin meraih yang namanya kemenangan. Tapi saya percaya bahwa ada kemenangan sejati yang bisa diraih hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada jaminan kemenangan di luar nama Yesus. Nah kita mau belajar kemenangan apa saja yang kita bisa dapatkan atau Yesus berikan kepada kita di dalam hidup ini. Yang pertama saudara, Yesus menjamin sebuah kemenangan untuk saya dan saudara, yaitu kita menang atas dosa. Nah sebelumnya kita buka dulu dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah saya dan saudara, Tuhan tentukan untuk menjadi pemenang atas dunia oleh iman.
Dan kemenangan yang pertama yang Tuhan Yesus berikan adalah menang atas dosa. Nah saudara, dosa itu masalah integral setiap orang. Kalau saudara lihat berbagai macam perlombaan, ada lomba hadiahnya mobil, ada lomba hadiahnya jalan-jalan ke Eropa, ada lomba hadiahnya jalan-jalan sampai ke Mesir ibadah. Tapi tidak ada satupun pertandingan, perlombaan yang lombanya pasti masuk surga. Saudara, tetapi di dalam Yesus Kristus ada sebuah jaminan kita pasti akan selamat dan pasti akan memperoleh surga even kita tidak bertanding. Yang bertanding siapa saudara? Yang bertanding Yesus. Saya kasih contoh misalnya, kalau kita lihat ada 2 petinju kemarin yang namanya besar, ketika mereka fight itu nilai pertarungannya sampai ratusan juta US dollar. Antara Manny Pacquiao sama Floyd Mayweather. Katanya Pacquiao dapat 120 juta US dollar, Mayweather dapat 200 juta sekian US dollar. Itu uang yang banyak sekali. Nah saudara, mereka berdua bertanding, mereka berdua babak belur, di antaranya ada yang menang. Yang menang Floyd Mayweather waktu itu, tetapi buat penonton yang menang Manny Pacquiao. Sebenarnya bukan mereka berdua yang menang. Yang menang siapa? Istrinya masing-masing. Karena istrinya yang dapat hadiah tanpa bertanding. Uang yang banyak itu istrinya yang terima. Pasti kan yang namanya suami, uang itu di-store ke bendaharanya, ke istrinya. Istrinya tidak babak belur, istrinya tidak bertanding, tapi dimenangkan. Nah begitu juga dengan kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita memperoleh kemenangan dan jaminan kemenangan atas dosa. Roma 5 ayat 8 sampai 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Artinya di dalam Kristus Yesus lewat pengorbanannya di atas kayu salib, lewat kebangkitannya, kita memperoleh kepastian keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, tidak ada satu jalan apapun di luar Yesus yang olehnya kita diselamatkan. Bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi satu-satunya by grace oleh iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari-hari ini lagi viral ajaran Kristen progresif katanya mereka percaya bahwa keselamatan itu tidak semata-mata bergantung sama Yesus. Jadi ada jalan lain, tapi dia juga tidak bisa menunjukkan apa jalan itu. Sehingga saling bertentangan dengan apa yang diajarkan. Satu-satunya keselamatan dan hidup jalan kebenaran untuk sampai kepada Bapa, only Jesus. Hanya Jesus, tidak ada jalan lain. Dan kita mau sebaik apapun apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, sebaik apapun di mata Tuhan, sudah jelaskan sama Ibu Gembala ketika Jumat Agung kemarin. Kebaikan itu ibarat kain kotor, kalau bahasa aslinya, itu saudara pembalut wanita. Jadi itu sesuatu yang najis buat orang Israel, sesuatu yang amat kotor. Itu nilainya kebaikan di hadapan Tuhan, tidak ada nilainya. Tetapi saudara, karena kasih karunia, pemberian cuma-cuma, saya dan saudara menerima anugerah keselamatan. Dan anugerah itu diberikan kepada setiap kita yang dipilih dan ditentukan Allah sejak semula. Dan diresponi dengan iman percaya kepada Yesus. Jadi saudara orang pilihan, ketika engkau merespon dengan iman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, engkau pasti selamat, katakan amin. Nah, ada jaminan yang pasti, kita pasti selamat, kita pasti menang atas dosa. Hukuman atas dosa yang harusnya maut, kita tidak mendapat itu. Tapi justru kita memperoleh hidup yang kekal. Kemudian yang kedua, saya akan bahas sebentar bagaimana caranya supaya kita menang setiap hari dalam kehidupan ini. Tapi saya jelaskan dulu terhadap Allah apa saja Tuhan kasih jaminan kemenangan. Yang kedua saudara, Tuhan kasih juga jaminan kemenangan terhadap dunia. Kalau kita lihat di dalam ayat bacaan kita tadi, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia.
Kemudian siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya. Nah saudara, jaminan kedua bahwa kita ini akan mengalahkan dunia. Kalau begitu Pak, apakah saya orang Indonesia akan berperang melawan sesama saya orang Indonesia, akan berperang melawan tetangga saya orang Malaysia, berperang melawan Amerika, berperang melawan Eropa. Apa maksud dari dunia saudara? Nah kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 dan sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah saudara, ini yang dimaksud dengan dunia, bukan berarti kita berperang satu dengan yang lainnya, tetapi dunia itu bicara tentang keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi, yang disebutkan dalam 1 Yohanes 2, 15 sampai 17. Dan itu kalau kita mau breakdown kurang lebih ada 3 tentang keinginan-keinginan dunia. Yang pertama keinginan daging. Nah kita ini tubuh dan darah, kita ini daging saudara. Di dalam tubuh ini terdapat roh, jiwa, kemudian tubuh fisik. Jiwa ini punya keinginan-keinginan, punya hasrat-hasrat. Nah saudara, ketika kita percaya sama Yesus, kita diperbaharui. Nah tetapi orang yang belum percaya sama Yesus, dia belum mendapat pembaharuan. Sehingga keinginan daging inilah yang lebih dominan nampak dari kehidupannya. Apa itu keinginan daging? Kita breakdown satu-satu saudara. Galatia 5, 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu aku memperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah saudara, ternyata menang terhadap dunia, kita juga harus menang terhadap keinginan dunia. Yang pertama keinginan daging. Kemudian berikut saudara, ada yang namanya keinginan mata. Secara pengertian tidak disebutkan di dalam Alkitab ayat yang menjelaskan keinginan mata itu apa. Tetapi saya simpulkan begini, keinginan mata adalah mengingini sesuatu yang bukan milik kepunyaannya sendiri. Mungkin seperti gambar ilustrasi ini. Dia mengingini sesuatu bukan milik kepunyaannya sendiri, tetapi dia sangat menginginkan itu dan mendambakan itu saudara. Nah contoh seperti gambar ini, misalnya contoh. Dia sudah punya istri, buat dia istrinya inilah yang paling the best di seluruh dunia. Tetapi mungkin siapa yang lagi viral sekarang, katakanlah Sandra Dewi saudara, kan lagi booming beritanya. Sandra Dewi lagi viral, kemudian kita berpikir wah istri saya Sandra Dewi. Kemudian dia punya karir yang cemerlang, cantik, badan yang bagus. Dia sangat mengingini itu. Kemudian realitanya dia lihat istri berbanding terbalik dengan Sandra Dewi saudara. Nah kemudian apa akhirnya? Membuat dia tidak mengucap syukur, membuat dia mengasihi diri sendiri, membuat dia akhirnya larut dalam keinginan mata itu. Dan tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah keinginan mata ini saudara menuntut selalu dipuaskan. Kemudian menjauhkan diri dari mengucap syukur terhadap berkat Tuhan yang ada pada kita. Nah ini keinginan mata. Nah orang kalau tidak bisa kuasai keinginan mata, dia akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Hari-hari ini banyak orang terjerat pinjol, terjerat berbagai macam tentang finansial. Itu asal muasalnya dari mana saudara? Keinginan mata, tidak punya rasa mengucap syukur dan puas terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan. Ingin seperti orang lain. Akhirnya terlibat masalah demi masalah. Kemudian berikut apa saudara? Keangkuhan hidup. Nah tidak ada juga definisi pastinya. Saya menyimpulkan begini, keangkuhan hidup adalah cara pandang kita terhadap segala sesuatu yang kita miliki. Baik karir, harta benda, kecerdasan, prestasi. Dan setiap pencapaian sendiri kita menganggap itu adalah prestasi diri. Bukan campur tangan Tuhan. Nah kalau kita punya konsep pola pikir seperti ini. Saya kaya hari ini itu karena saya pintar.
Saya dapat jabatan hari ini itu karena saya punya relasi dan koneksi. Kalau saya bisa melayani Tuhan, memang saya penuh dengan talenta. Kita mengabaikan satu hal, bahwa semuanya adalah campur tangan Tuhan. Bahwa semuanya sumbernya daripada Tuhan. Kita bukan pemilik, kita hanya pengelola. Tetapi orang yang angkuh hidupnya, dia berpikir dialah pusat kehidupan, bukan Yesus. Nah, ciri-cirinya apa saudara? Orang yang angkuh itu bersandar pada harta kekayaan. Jadi yang diandalkan itu uang, kemudian dia mengandalkan jabatan, koneksi, relasi. Yang diandalkan adalah manusia, bukan Tuhan. Ketika ada masalah, tantangan, cobaan yang dalam hidup ini, dia tidak cari Tuhan, tapi dia andalkan uang, dia andalkan jabatan. Nah saudara, uang itu sifatnya liquid asset. Kita orang Palu ini mengerti sekali. Bagaimana 2018 sesuatu yang mungkin kita bangga-banggakan sekejap mata, dia bisa hilang, habis, diterpa oleh bencana. Jangan bersandar ke uang ataupun manusia, karena pasti kita akan kecewa. Kemudian orang yang angkuh itu haus akan pujian. Suka dengan tepuk tangan manusia, suka dengan sanjungan untuk memuaskan telinga. Nah hati-hati saudara, ini mungkin tidak kita sadari, tetapi kalau hari-hari ini kita berharap orang memperhatikan, orang perlu melakukan kita secara spesial, kita berharap orang puji, hati-hati. Mungkin kita kena sindrom yang namanya keangkuhan hidup. Kemudian berpusat pada diri sendiri, egois, selfish, tidak memperdulikan Tuhan. Itu keangkuhan hidup, itu bicara tentang dunia. Dan terhadap hal itu semua, Tuhan rindu supaya kita mengalami kemenangan terhadap itu semua. Kita akan lihat bagaimana caranya kita bisa menang terhadap keinginan dunia itu sebentar. Kemudian yang ketiga adalah dalam hidup ini pasti kita akan alami yang namanya pergumulan hidup. Dalam hidup ini kita pasti akan alami proses. Tetapi percayalah, dalam setiap proses, dalam setiap pergumulan kehidupanmu, Tuhan berikan janji ada kemenangan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Roma 8 ayat 35, 37, 39 bilang begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu aku lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini perkataan Paulus. Paulus bilang, tidak ada satupun yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bukan berarti orang Kristen percaya sama Yesus, dia tidak alami masalah. Dia tidak alami penderitaan, dia tidak alami pergumulan kehidupan. Justru dia berpotensi besar, alami banyak masalah, alami banyak pergumulan hidup. Sebenarnya apa yang Paulus tuliskan di sini adalah pengalaman yang dia alami, dia jalani. Bahwa dia katakan begini, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau pedang sekalipun tidak dapat memisahkan. Tapi apakah semuanya itu tidak menimpa orang yang percaya? Menimpa saudara. Paulus itu kalau saudara lihat dalam pelayanannya, dia katakan aku terkatung-katung di lautan, aku pernah didera, aku pernah disesat, aku pernah masuk penjara, aku pernah dilempar batu. Saya pergi pelayanan saudara dan Pak Sewang, tidak pernah orang mau lempar batu kita. Justru orang terima baik-baik, kasih makan, kasih tempat tinggal. Nah saudara, Paulus alami penderitaan, pergumulan yang luar biasa. Tetapi di balik semua pergumulan itu, Tuhan kasih jaminan kita menang. Bukan akan menang. Bukan nanti menang, tetapi kita sudah menang. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah menang? Kita harus kuat, bertahan terhadap semua masalah, pergumulan, tantangan. Yakobus 1 ayat 12 bilang begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saudara, kuncinya adalah kita harus bertahan. Karena tidak ada satupun kuasa-kuasa itu yang dapat menarik, memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau saudara baca Roma 8, ini saudara ayat 35 sampai 39 tadi sebelumnya dijelaskan. Bahwa ini sebuah keyakinan iman. Bahwa ternyata Tuhan menjamin kemenangan karena Dia menyertai kita. Itu bicara di Roma 8 itu. Tuhan juga menjamin kemenangan karena Dia membela kita. Kemudian terakhir karena Dia mengasihi kita, saudara. Jadi
Ini cukup untuk kita mengklaim janji Tuhan, kita lebih dari orang-orang yang menang. Kuasa dosa sekalipun Tuhan selamatkan, luputkan. Bahkan pergumulan Tuhan pasti tidak akan pernah tinggalkan kita. Nah saudara, kehidupan ini ibarat kita mengarungi lautan. Mungkin kita punya kapal yang kecil terbatas. Saudara, ibarat kapal saudara. Hidup ini bukan berarti ketika kita menjalaninya tidak akan bertemu dengan badai. Berpotensi besar kita akan hadapi badai. Bisa jadi kita terombang-ambingkan. Tetapi percayalah, kalau Yesus ada di dalam kapal kehidupanmu, kau mungkin bisa dihantam badai. Tetapi badai apapun tidak akan mampu menenggelamkanmu. Katakan amin. Nah jadi saudara, Tuhan Yesus jamin kita menang atas dosa. Menang atas dunia. Menang atas pergumulan. Kemudian sekarang bagaimana caranya kita mengalami kemenangan-kemenangan itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana aplikasinya? Kuncinya di ayat yang kita baca tadi saudara. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Kemudian yang kedua. Pada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi saudara, untuk mengalami kemenangan, apa yang harus kita lakukan? Satu, pastikan saudara masuk golongan orang percaya dan lahir baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di luar ini tidak ada kemenangan. Kalau saudara masuk menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus, tidak hanya sampai percaya, tetapi engkau juga dilahir barukan di dalam Yesus Kristus. Saya percaya kita pasti akan mengalami kemenangan. Saudara, dalam kehidupan ini ibarat sebuah garis lurus. Ada titik di mana kita percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, inilah titik awal kita mulai sebuah kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Nah saudara, di titik ini kita sudah bukan seperti yang dahulu lagi. Dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia itu sudah berlalu dengan segala perbuatan, sikap, karakter, tujuan hidup. Tetapi masuk menjadi manusia yang baru. Jadi saudara, dunia itu yang kita baca tadi, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, ini ciri manusia lama. Orang yang belum mengenal Kristus, tetapi saya dan saudara ketika kita mengenal Kristus, percaya kepada Dia, harusnya kita diperbaharui. Keinginan-keinginan tadi itu tidak jadi lagi bagian hidup kita. Nah kemudian saudara, dikatakan begini juga di dalam Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah saya simpulkan begini. Orang yang lahir baru itu dia mengalami 3 perubahan. Perubahan yang pertama, karakternya diubahkan ketika dia percaya Yesus. Jadi manusia lamanya mulai ditinggalkan. Yang tadinya yang seperti kita baca tadi, ciri-ciri manusia lama yaitu perbuatan daging. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan. Itu harusnya bukan lagi menjadi karakter kehidupannya. Tetapi apa karakternya? Ayat selanjutnya itu saudara, tentang buah-buah roh, kasih, lemah lembut dan seterusnya. Itu yang menjadi karakter ketika dia sudah percaya Yesus. Nah kemudian saudara, apalagi selanjutnya selain karakternya, perilaku, perbuatannya juga diubahkan. Yang tadinya suka pesta pora, mabuk-mabukan, lakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi di dalam Kristus, dalam iman, perbuatan-perbuatan itu tidak lagi dilakukan. Karena kenapa? Di dalam hidupnya ada Roh Kudus yang senantiasa menginsafkan. Tapi bukan berarti begini. Bukan berarti ketika kita percaya Yesus, kita langsung berubah total. Itu bicara tentang proses. Kita bukan lagi tidak injak tanah, masih injak tanah Pak. Masih ada ini keinginan-keinginan dalam diri. Tetapi ada Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan, menginsafkan. Orang percaya Yesus bukan berarti dia tidak atau kebal terhadap dosa. Dia mungkin bisa berpotensi berdosa. Tetapi dia tidak akan tinggal di dalam dosa. Ada 2 model orang Kristen, saudara. Ada tipe orang Kristen bebek.
Ada tipe orang Kristen ayam yang berdasarkan ilustrasi ini. Air itu bicara dosa. Ketika mereka masuk di air, yang bebek ini dia akan menikmati, dia akan berenang, dia akan nyaman tinggal di situ. Tetapi kalau ayam saudara lempar di air yang dalam, dia akan mengepakkan sayap dan dia berusaha untuk keluar. Karena dia tahu itu bukan habitatnya. Nah, orang Kristen harusnya seperti ayam tadi. Dia bisa jatuh dalam dosa tapi dia tidak akan tinggal di dalam dosa. Ibu Lydia dalam khotbahnya dulu pernah jelaskan. Kadangkala tinggal dalam dosa itu bukan sesuatu yang secara tiba-tiba bisa terjadi. Tapi memang tidak ada potensi, tidak ada faktor pemicu. Kita yang cari itu orang yang tinggal dalam dosa. Tetapi orang Kristen jatuh dalam dosa kadangkala dalam hidup ini dia bisa salah jalan, dia bisa salah langkah dan dia jatuh. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kalau dia jatuh tidak akan sampai tergeletak, ada tangan Tuhan yang akan mengangkatnya. Saya percaya keselamatan di dalam Yesus Kristus kalau dia sungguh-sungguh tidak akan hilang. Tetapi orang yang saudara mungkin katakan, bagaimana orang yang murtad Pak? Bagaimana orang yang meninggalkan Tuhan? Saya jelaskan begini, dia tidak akan kehilangan sesuatu untuk sesuatu yang benar sebenarnya dia tidak miliki sejak awal. Kalau orang itu bisa murtad tinggalkan Tuhan, berarti dia tidak percaya Yesus sungguh-sungguh, sesederhana itu. Kalau dia percaya Yesus sungguh-sungguh, dia jatuh, iya. Tetapi dia akan bangkit kembali. Dia akan dipulihkan kembali. Lihat Petrus. Petrus menyangkal, tapi kisahnya tidak sampai di situ. Ternyata dia dipulihkan kembali. Bahkan di dalam Alkitab ada banyak contoh nabi, rasul yang dalam hidupnya mereka gagal, mereka jatuh dalam dosa. Tetapi pada akhirnya Tuhan pulihkan kembali keadaan mereka. Saya pun banyak mendengar kesaksian-kesaksian saudara. Saya pernah disaksikan ada seorang suami, dia jatuh saudara dalam perselingkuhan berkali-kali. Dia bilang saya hilang rasa cinta sama istri, tidak ada lagi rasa. Tetapi setelah dia dimentori, dilayani saudara. Kemudian dia buka hati sama Tuhan, kembali sama Tuhan, kembali kepada iman. Diubahkan Tuhan. Dan dia bilang saya berdoa minta kasih Tuhan memenuhi. Karena tidak mungkin kita bisa mengasihi, kita hanya penyalur kasih. Kalau sumber kasih tidak ada dalam diri kita. Nah akhirnya dia pulih, rumah tangganya dipulihkan. Saya juga pernah dengar kesaksian seorang yang parah. Dia punya kelainan, kecenderungan seksual yang agak lain saudara. Dia tidak suka lawan jenis, dia sukanya sejenis. Bertahun-tahun dia hidup seperti itu dan dia juga bergumul. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Sampai satu momen dia juga dilayani, dia bisa membuka diri. Dia bisa menerima kebenaran, kemudian dia mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Kemudian dia pun diubahkan. Walaupun mungkin sudah agak sedikit ya terlambat, tapi dia menikah, punya anak dan rumah tangganya diberkati dan mereka melayani Tuhan. Ada banyak orang-orang yang pernah gagal dalam hidup, tetapi ketika mereka percaya sama Yesus, mereka lahir baru di dalam Kristus, hidup mereka diubahkan. Jadi perilakunya berubah, apa juga saudara, tujuannya juga berubah. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus lahir baru, tujuan orientasi hidup itu berubah. Bukan lagi kita berbuat baik supaya selamat, tetapi kita berbuat baik karena kita tahu kita sudah diampuni. Yang tadinya seharusnya kita dihukum, tapi kita beroleh kasih karunia. Tujuan hidup bukan lagi dirinya sendiri, tetapi Tuhan. Nah ini orang yang percaya dan lahir baru dalam Kristus. Dalam pertumbuhan rohani ada fasenya. Dan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus itu titik awal. Di mana firman Tuhan itu ditabur. Kalau dia tertanam dengan baik, saya percaya dia akan berakar. Kemudian akar-akarnya akan meresap masuk sampai ke dalam tanah. Menyerap nutrisi-nutrisi yang baik firman Tuhan. Kemudian dia praktekkan, dia berjuang atasnya. Sampai hasilnya bertumbuh. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi pasti menghasilkan buah. Saya pakai ini gambar dalam modul SMK saudara. Kelas saya murid Kristus. Kenapa kita adakan? Karena kita percaya begini bahwa kekristenan bukan hanya tentang percaya sama Yesus dibaptis. Tidak berhenti sampai di situ. Tetapi gereja perlu membentuk jemaat Tuhan menjadi murid Kristus. Dia tertanam, dia berakar di dalam Kristus, dia bertumbuh dalam Kristus. Karena bukan cuma bicara kita ini sudah ditebus dari dosa, tetapi kita juga harus berjuang melawan dunia, melawan keinginan-keinginan daging itu. Dan hanya bersama Yesus, tinggal di dalam dia, bertumbuh di dalam dia, kita akan menang. Dan hanya dengan iman kepada Yesus, kita bisa kuat tanggung segala masalah pergumulan. Makanya ada
Saya menganalogikan begini, gereja atau orang Kristen itu ada beberapa tipe. Ada orang Kristen atau gereja tipe kapal pesiar, saudara. Kenapa demikian, Pak? Kapal pesiar itu menawarkan kenyamanan, menawarkan kepuasan telinga terhadap hal-hal yang enak didengar. Tapi tipe ini tidak mau pikul salib, tidak mau menanggung penderitaan. Saya sayangkan kalau ada gereja yang tujuannya hanya sekedar menarik jemaat supaya kelihatan banyak. Supaya orang hanya sekedar duduk nyaman di gereja, menikmati gereja. Mungkin terlihat secara lahiriah mereka beribadah. Tetapi hati-hati, kalau mereka tidak tertanam bertumbuh di dalam Kristus, mereka bisa diombang-ambingkan dengan pengajaran. Hari ini ada pengajaran Kristen progresif, saudara. Kalau kita tidak kuat berakar dalam Tuhan, kita mudah terombang-ambingkan. Ini tipe yang pertama. Tapi tipe yang kedua, saudara, saya percaya ini kita, ini saudara. Ini jemaat FOCC di tempat ini. Ini gereja FOCC. Tipe orang Kristen kapal perang. Kapal perang tidak menawarkan kenyamanan. Kapal perang tidak menawarkan hal-hal yang enak untuk di telinga kita. Tidak menawarkan hal-hal yang sepertinya sangat enak. Tetapi di kapal perang kita ditempa, kita diasah, kita diperlengkapi. Kadang tidak hal-hal yang receh, yang ringan kita dengar. Kadang kala hal-hal yang berat, hal-hal yang keras harus disampaikan. Tetapi di dalamnya bukan orang awam. Di dalamnya adalah prajurit yang siap berperang, yang siap bertempur untuk mengalahkan dunia. Dan saya percaya itu saya dan saudara, amin. Jangan yang lagi yang ketiga, saudara. Yang ketiga ini anekdot saya tidak cantumkan. Ada orang bilang, Pak, saya sebenarnya kapal perang, cuma kapal selam. Jadi kadang saya menyelam, nanti muncul kalau pasca sama Natal. Nah, ini repot juga, saudara. Saya bingung mau sebutkan dia ini prajurit Kristus atau bukan. Karena kadang-kala dia muncul di gereja, tapi ya itu 2 kali 1 tahun. Nah, saya berharap kita semua kapal perang, amin. Nah, ini yang pertama. Kalau kita mau kalahkan dosa, kita mau kalahkan dunia, kita mau mengalami kemenangan atas pergumulan, kita harus percaya dan lahir baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kemudian yang kedua adalah iman. Ini yang paling penting. Karena tanpa iman kepada Yesus Kristus, kita tidak mungkin melihat Allah. Tanpa iman, kita tidak akan mungkin sampai kepada kekekalan. Iman inilah yang menyelamatkan kita. Saudara terkesan mudah percaya sama Yesus. Tetapi kalau Roh Kudus tidak bekerja, saudara mungkin tidak masuk kategori orang pilihan. Biar saudara sehebat apapun menjelaskan, orang itu tidak akan percaya sama Yesus. Tetapi hanya kasih karunialah sehingga kita diselamatkan. Iman itu, saudara, berarti begini. Kita percaya kepada pribadi Allah. Allah itu ada. Kemudian yang kedua, saudara, bukan hanya pribadinya. Kita percaya juga akan perkataannya, janji-janjinya. Kita percaya kepada firman-Nya. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Jadi iman inilah yang menyelamatkan, yang membuat kita berpindah yang tadinya maut dihukum kepada sebuah anugerah kekekalan bersama dengan Tuhan. Saudara, jadi di dalam Kristus Yesus ada jaminan keselamatan akibat dari dosa. Hukuman dari dosa, tetapi tidak akibat dari dosa. Kenapa saya harus sampaikan? Dosa itu menanggung hukuman. Apa hukumannya? Kematian kekal. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, firman Tuhan katakan pada waktu engkau memakannya pastilah engkau mati. Pada waktu itu mereka tidak mati. Karena yang mati adalah rohaninya, keterpisahan dari Allah. Sehingga kita terkesan hidup. Tapi sebenarnya kita zombie. Mayat hidup. Kenapa? Karena kita tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, mana bukan. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita mengerti. Ternyata keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup itu produk manusia lama. Kita hidup manusia baru. Kemudian di dalam iman kepada Yesus, kita juga mengerti tahu bahwa masalah tantangan pergumulan pasti ada. Tetapi masalah pergumulan itu tidak akan membuat kita kecewa sehingga kita undur dari Tuhan atau mempertanyakan Tuhan. Tetapi sebaliknya masalah pergumulan akan membuat kita diproses semakin murni untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada akhirnya lewat masalah pergumulan itu kita akan melihat
jalan keluar yang Tuhan sediakan. Sebab firman-Nya berkata, apa yang aku rancangkan bukan kecelakaan, tetapi mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Kita percaya bahwa hari ini mungkin kita menderita, tetapi ada kemuliaan yang Tuhan sediakan di ujungnya. Saudara, di dalam Tuhan itu ibaratnya kita ini Tuhan kasih spoiler. Kalau nonton film, kita akan tahu alur cerita bahkan endingnya. Tetapi seringkali kita sudah tahu spoilernya, kita masih tegang. Ya mungkin kita baru pertama kali menjalaninya. Kalau saudara nonton film, horor, action, komedi. Kemarin komedi ada film agak lain, itu lucu sekali. Kemudian ada film lagi action sekarang, Godzilla versus Kong, saya suka nonton. Kemudian ada Conjuring dulu yang tegang. Tapi coba saudara nonton 3 kali. Mau dia sehoror apapun, kalau saudara tahu, oh di scene ini DP setan semua muncul, saudara tidak akan kaget. Di scene ini memang masih lucu, tapi saudara tidak akan ketawa terbahak-bahak seperti di awalnya. Karena saudara sudah tahu spoilernya, plot twistnya akan seperti apa. Kadang-kala dalam hidup ini seperti itu. Ketika Tuhan izinkan masalah, kita tidak akan kalah sama masalah. Karena kita tahu endingnya kita pasti menang. Makanya jangan terlalu khawatir dalam hidup ini. Jangan terlalu takut menjalani hidup ini. Semuanya Tuhan atur untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, yang kedua, bukan hanya percaya kepada Dia ada perkataannya, tapi percayalah bahwa kalau saudara percaya, percayakan hidupmu sama Dia sepenuhnya, totalitas sepenuhnya. Saudara, kadang-kala kalau kita berdoa sama Tuhan, kita alami masalah, pergumulan, kita minta pergumulannya Tuhan angkat. Tuhan singkirkan itu pergumulan. Makanya kita klaim iman sebesar biji sesawi bisa pindahkan gunung. Kita klaim Tuhan pindahkan gunungnya. Buat gunungnya berpindah. Tetapi sebenarnya kadang-kadang yang kita butuhkan bukan iman yang memindahkan gunung. Tetapi iman yang supaya kita kuat mendaki gunung itu kalau dia tidak pindah. Kalau itu gunung tidak pindah, otomatis kita harus lewati. Karena tujuannya memang harus mendaki gunung. Kita butuhkan apa? Iman yang kuat supaya kita mampu mendaki gunung itu. Saudara, kadangkala kita tidak mengerti. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu Bapa yang baik. Dia pasti sertai, Dia pasti bela, Dia pasti tolong. Dan kita ini anak yang dikasihi. Saudara, Ibrani 11 ayat 8 bilang begini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara, ibarat kayak sekarang, mungkin contoh yang saya mengumpamakan, Abraham tiba-tiba dapat telepon, Abraham anakku. Dia tidak jawab, siapa ini, penipu ngana? Tidak, dia taat saudara pada waktu itu karena memang suara Tuhan berbicara seperti itu. Kemudian dia tidak tahu di mana tempat tujuannya, tetapi dia melangkahkan kaki untuk pergi. Artinya dia percayakan sepenuh hidupnya hanya kepada Tuhan. Dia menggantungkan harapannya sepenuhnya hanya pada Tuhan. Itu iman saudara, dia berani melangkah walaupun dia tidak melihat, tapi percaya. Nah saudara, saya tutup dengan sebuah kesaksian saudara. Di tahun 1800-an saudara, itu ada banyak atraksi-atraksi sirkus. Sehingga ada banyak orang melakukan aksi-aksi yang lumayan ekstrim. Baik sirkus ataupun hal-hal yang memukau. Salah satu pelopornya adalah Charles Blondin. Charles Blondin ini dia pemain akrobatik. Kemudian dia buat sebuah keputusan untuk menyeberangi Niagara. Itu sungai atau apa ya? Itu air terjun yang sangat tinggi kemudian sangat lebar. Dia menyeberangi itu bukan pakai jembatan tapi seutas tali, kemudian dia berjalan di sana. Kemudian riuhlah orang ingin menonton. Jadi ini tontonan yang kalau mungkin sekarang sudah live di TikTok, live di Instagram. Pada waktu itu orang datang berbondong-bondong banyak lihat. Kemudian orang tegang lihat dia jalan. Dia tanya ke orang-orang itu, Anda percaya enggak bisa saya lewati tali ini dan menyeberang sampai di ujung? Orang masih diam saudara, orang masih ragu. Orang mungkin ada yang berharap dia jatuh, ada juga yang tegang melihat dia berhasil atau tidak. Akhirnya dia berjalan, kemudian dia berhasil. Kemudian setelah dia melewati pertama kali, dia tanya lagi, sekarang Anda percaya tidak saya bisa menyeberanginya untuk kedua kali? Orang-orang bilang percaya karena mereka sudah lihat. Karena mereka sudah lihat. Dan ternyata kedua kalinya dia melewati lagi.
Kemudian pertanyaan ketiga dia bilang, sekarang kalau semuanya percaya saya bisa lewat, ada enggak yang mau ikut? Saya percaya kalau kita mungkin ada di kerumunan itu, kita langsung mundur 2 langkah. Tidak ada yang mau ikut karena mengerikan sekali. Bisa jadi kita jatuh dan kehilangan nyawa. Tapi dari antara kerumunan penonton ada seseorang yang naik, saudara. Kemudian saya mau dan antusias dia. Dia langsung naik di pundak, didukung lewat, saudara. Orang makin tegang. Lihat ini. Dan ketika dia sampai di ujung, para wartawan, orang-orang mengurumuni dia. Ada yang minta podcast, ada yang minta wawancara di stasiun TV. Belum ada pada waktu itu. Ditanya, kenapa Anda bisa berani? Ternyata orang itu anaknya. Dia bilang, ini bapak saya percaya sama dia. Tidak mungkin akan celakakan saya pasti selamat sampai di ujung. Nah, kadangkala kita seperti ini, saudara. Kadangkala mungkin kita lihat kenyataan, ini bahaya. Ini hal yang meragukan, tetapi lihat bukan keadaannya, tetapi siapa yang jalan dengan kita, yang menyertai kita. Kalau itu Yesus, percayalah kita akan selamat sampai tujuan. Saudara, dalam hidup ini Tuhan jamin kemenangan dalam dia. Tidak ada satu jalan pun selain daripada Yesus kita bisa selamat beroleh hidup kekal. Dalam hidup ini ada tantangan, iya. Kita berjuang untuk keinginan daging, iya. Tetapi Yesus katakan, aku telah mengalahkan dunia. Dan saya dan saudara, orang yang percaya, lahir baru dalam dia, kita pun pasti akan menang. Mungkin kita jatuh bangun hari-hari ini. Mungkin kita masih terikat hari-hari ini. Tapi percayalah, buka hatimu sama Tuhan. Sungguh-sungguh dalam dia, engkau akan dibebaskan, engkau akan dilepaskan. Karena tujuan ketika kita lahir baru dalam dia, bukan tentang kita. Tapi tentang Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Kalau hari ini Tuhan sedang proses hidupmu, izinkan masalah, pergumulan, tantangan. Jangan undur, jangan kecewa. Kau adalah orang pemenang, saudara adalah orang pemenang. Bukan supaya menang, nanti menang, tapi engkau adalah pemenang dalam Kristus. Selama Yesus ada di dalam kapal hidupmu, badai sekeras apapun tidak akan menenggelamkan engkau. Amin. Bilang kiri kananmu, kamu orang pemenang. Kasih kuat, kamu orang pemenang. Balas, bilang, beriman, percaya, lahir baru sungguh-sungguh. Haleluya, kasih kemuliaan untuk Tuhan. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam hidup ini sungguh kami mendapati kami tidak mampu sendiri. Kami seringkali salah langkah, kami seringkali jatuh dalam hidup ini. Tapi di tengah-tengah kejatuhan kami, di tengah-tengah ketidaksetiaan kami sekalipun, Engkau datang dalam keadaan kami ketika kami masih berdosa. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menebus dosa kami. Bahkan dalam kelemahan-kelemahan kami pun Engkau turut bekerja untuk menjadikan kami serupa dengan Kristus dalam gambaran kaliknya. Bantu kami Tuhan berjuang supaya kami mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Tolong kami dalam setiap masalah, pergumulan, apapun tantangan, cobaan, penderitaan sekalipun. Mampukan kami bertahan. Kuatkan kami sebab kami tahu apa yang Tuhan sediakan jauh lebih besar dari apa yang kami alami. Kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yang diberkati berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi lagi. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari berdiri bersama saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku harap. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi, mari angkat tanganmu. Sekali
kasih untuk kasih setiamu Ya, Yesus. yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan, persoalan, masalah, tetapi kami boleh melihat dan menyaksikan, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan Amin, yang amin. Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah hati kami tetap tertuju hanya kepada Engkau saja. Dalam setiap keadaan apapun juga, bukan yang lain yang kami andalkan, tapi kami tetap berharap dan berserah sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Amin, amin. Kami mengarahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan yang memegang hidup kami, yang menuntun kami, yang menolong kami, yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada siang hari ini Tuhan akan terus memotivasi kami, mendorong kami, mengingatkan kami, memampukan kami untuk tetap berjalan dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur karena Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hidup kami yang akan terus memampukan kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Karena jaminan, kepastian, kemenangan Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan terus pakai hidupnya dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bahkan juga semua anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kiranya pengurapan Tuhan atas mereka, Tuhan pakai hidup mereka semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mungkin ada dalam keadaan sakit, terbaring sakit di rumah sakit. Kami berdoa tangan Tuhan yang akan menjamah mereka. Bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka dari sakit penyakit apapun mereka alami. Biarlah pengharapan menjadi bagian dalam hidup mereka. Jemaat Tuhan yang dalam pergumulan dengan keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan dengan kesehatan, pergumulan dengan apapun juga. Satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan sudah menang di atas kayu salib. Bahkan Kau sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Dan kemenangan itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak akan mudah menyerah. Kami tidak akan mudah berputus asa. Tapi kami akan terus maju karena kami percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami mengucap bersama dengan jemaat Tuhan yang di sepanjang minggu ini bahkan hari ini berulang tahun. Kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Apa yang menjadi doa dan kerinduan mereka, Tuhan kira akan menolong. Tuhan senantiasa menopang mereka, menguatkan mereka. Tetap berpengharapan hanya kepada Engkau. Keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati. Biarlah mereka senantiasa berpengharapan hanya kepada Engkau Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami memberi pada hari ini. Bahkan sebentar juga kami akan menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk memajukan khususnya Tuhan untuk pengembangan di tempat ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Tuhan akan mengembalikan berkat-Mu secara berkelimpahan dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami memberi karena kami mengasihi Tuhan, maka tidak ada yang menjadi sia-sia. Kami tidak akan pernah kekurangan, tapi Tuhan yang akan memberkati. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kiranya rahmat-Mu, anugerah-Mu buat bangsa dan negara kami. Situasi kondisi bangsa kami hari-hari ini, kami terus mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang pegang kendali. Kami mohon Tuhan yang intervensi. Tuhan campur tangan. Bahkan dalam pemerintahan peralihan Tuhan juga akan menolong. Tuhan campur tangan. Apapun keputusan MK selanjutnya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Aparat yang bertugas Tuhan juga tolong mereka sehingga mereka tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tetap tercipta keamanan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami yang saat ini ada di Jakarta bersama dengan keluarga. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Tuhan yang akan menuntun dan menolong dalam aktivitas tugas dan kegiatan mereka. Dan saatnya akan kembali ke Palu dengan tidak kurang suatu apapun juga. Kami berdoa juga Tuhan untuk para panitia, untuk ulang tahun gereja yang ke-40. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap upaya-upaya mereka lakukan untuk terlaksananya perayaan ulang tahun GBI, baik yang ada di FOCC, bahkan juga untuk seluruh di Sulawesi Tengah. Tuhan menolong, Tuhan berkati semua kegiatan, semua persiapan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami juga yang sebentar akan menggenapi firman Tuhan melalui baptisan air. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan melayani. Tuhan mengurapi sehingga setiap anak-anak-Mu yang mengambil keputusan untuk dibaptis, semuanya
semakin hari semakin tumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, mulai besok kami akan kembali beraktivitas melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang minggu yang akan berjalan. Kami mohon penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Anak-anak akan melakukan liburan, yang akan melakukan perjalanan, semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami mohon kiranya Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Biar kiranya apa yang kami lakukan, kerjakan, kami upayakan dengan kedua tangan kami, disertai dengan takut akan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil untuk kemuliaan bagi nama. Terima kasih Tuhan. Ibadah ketiga dan keempat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan mengurapi. Kami juga berdoa untuk cuaca Tuhan tolong sehingga tidak akan menghambat anak-anak-Mu datang beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, pengagungan hanya bagi Tuhan yang layak menerimanya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kita yang datang di tempat ini karena merindukan Tuhan dalam hidup kita. Diberkatilah kita yang datang dengan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah kita yang sungguh-sungguh mau menerima firman Tuhan dan mau melakukannya. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus yang akan terus menuntun, membimbing, menolong, menyertai, bahkan memampukan kita melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, agar kita menjadi orang-orang yang selalu menang di dalam Tuhan, karena harapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang percaya sama-sama saya katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.